Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Lahai dan saya akan menyampaikan pendahuluan dari makalah ini. Kabupaten Pohuwato memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, terutama di sektor pertambangan. Potensi ini menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah, lapangan kerja, serta pendapatan asli daerah. Namun, kegiatan tambang juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, dan konflik sosial. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah sangat penting agar pengelolaan tambang bisa berjalan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 masalah utama, yaitu pertama, bagaimana kebijakan Pemda Pohuwato mengatur eksplorasi pertambangan. Kedua, apa dampaknya terhadap aspek ekonomi ketahanan wilayah. Dan ketiga, bagaimana implikasinya terhadap aspek sosial. Tujuan dari video ini adalah untuk menganalisis kebijakan tersebut secara menyeluruh dan memberi rekomendasi agar pertambangan bisa berkontribusi pada kesejahteraan tanpa merusak ketahanan wilayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardati Ladang Polii dengan NIM 221424089. Di sini saya akan menyampaikan isi dari subbab 2.1, yaitu tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam mengelola pertambangan. Perintah daerah memiliki wewenang penting dalam menerbitkan izin usaha pertambangan IUP, izin pertambangan rakyat IPR, dan menetapkan wilayah pertambangan rakyat yaitu WPR. Tujuan agar penambang rakyat mendapat legalitas dan pengelolaan tambang lebih tertata. Namun, masih banyak tantangan. Tambang ilegal banyak terjadi. Penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri menimbulkan pencemaran air dan tanah. Lubang bekas tambang dibiarkan terbuka dan pengawasan pemerintah masih sangat lemah. Konflik juga muncul antara perusahaan dan masyarakat karena minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan pro lingkungan. Sekian dari saya. Implikasi ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rinangsi Ibrahim. Di sini saya akan menyampaikan bagian dari 2.2, yaitu mengenai dampak ekonomi dari kebijakan pertambangan. Jadi, secara ekonomi, pertambangan memang mendorong pertumbuhan. Banyak lapangan kerja tercipta, uang beredar lebih banyak, dan PAD meningkat. Namun, ini hanya sebagian dari cerita. Pertambangan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian, produksi pangan menurun, dan irigasi terganggu. Ini menyebabkan ketergantungan pada tambang. Padahal, harga komoditas tambang fluktuatif dan bisa anjlok sewaktu-waktu. Akibatnya, saat tambang berhenti, tidak ada sektor ekonomi lain yang bisa menopang wilayah. Inilah yang membuat wilayah jadi rentan secara ekonomi, dan pemerintah harus mendorong diversifikasi, misalnya mengembangkan UMKM, pertanian, dan perikanan, agar ekonomi tidak sepenuhnya bergantung pada tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Alda Mustafa Ismail. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dari kebijakan pertambangan. Tambang memang menghasilkan uang, tapi juga memicu banyak konflik. Salah satu di antaranya adalah konflik antar masyarakat lokal dan perusahaan pemilik izin. Banyak warga merasa tanah adat mereka diambil tanpa persetujuan. Selain itu, tambang menyebabkan pencemaran air dan udara. Masyarakat jadi rentan terhadap penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan pencemaran kronia akibat merkuri. Struktur sosial juga berubah. Banyak anak muda lebih memilih kerja di tambang daripada bertani. Nilai-nilai tradisional mulai luntur. Ada juga peningkatan kriminalitas seperti perjudian dan narkoba. Untuk menjaga ketahanan sosial, masyarakat harus dilibatkan dalam perizinan tambang dan ada transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Tanpa itu, keharmonisan sosial bisa hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah ini, yaitu kebijakan tambang di Pohuwato sebetulnya bertujuan baik, mendorong ekonomi daerah. Tapi dalam pelaksanaannya banyak tantangan, yaitu pengawasan lemah, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan. Dampaknya sangat luas, dari ekonomi yang tidak stabil, kehilangan mata pencaharian, hingga kerusakan nilai-nilai sosial. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan sangat dibutuhkan. Pemerintah harus mengedepankan kebijakan yang partisipatif, berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan antar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hanya dengan begitu, pertambangan bisa memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak masa depan daerah kita.